Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kisah menarik ketika Sayyidina Umar bin Khattab dibuat geram oleh Amr bin Ash. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang taat kepadaku berarti dia taat kepada Allah, dan barang siapa yang durhaka kepadaku berarti dia durhaka kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada pimpinan yang aku tunjuk maka dia taat padaku, dan barang siapa yang durhaka kepada pimpinan yang aku tunjuk berarti dia durhaka kepadaku." Dari hadis di atas ada kisah yang menarik di zaman sahabat. Seorang sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Sayyidina Amr bin Ash. Dahulunya beliau adalah musuh Islam. Setelah 3 bulan beliau masuk Islam, kemudian Rasulullah SAW membentuk pasukan untuk menyerang salah satu suku besar Arab yang memang dasarnya mau menyerang Madinah. Rasulullah SAW langsung menunjuk beliau untuk menjadi pimpinan pasukan. Dan di dalam pasukan itu ada Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, dan masih banyak sahabat-sahabat lain. Tapi Rasulullah SAW menunjuk Amr bin Ash. Keputusan Nabi sudah bulat, harus Amr bin Ash yang jadi pimpinan perang. Dan pimpinan perang kalau sudah ditunjuk harus dia taati dan tidak boleh ada yang menentang perintahnya. Kalau pimpinan itu bilang serang, maka semua harus menyerang. Kalau bilang berhenti, maka semua harus berhenti. Dibilang makan, semua harus makan. Dibilang pulang, maka semua harus pulang. Harus tunduk kepada setiap perintahnya selama dia menjadi pimpinan perang. Maka berangkatlah mereka untuk pergi perang, yang tempatnya lumayan jauh. Dan pada saat itu sedang musim dingin. Saking dinginnya udara malam di sana rasanya seperti menusuk-nusuk tulang. Satu-satunya cara untuk menghangatkan badan adalah dengan membuat api. Waktu itu Sayyidina Amr bin As menginstruksikan kepada pasukannya, jangan ada yang menyalakan api. Sayyidina Umar bin Khattab merasa tidak terima dengan instruksi Amr bin As. Sayyidina Umar berkata, "Hai Amr, sekarang cuaca lagi dingin dan kamu melarang kita untuk menyalakan api." Sayyidina Amr membantah perkataan Sayyidina Umar dengan, "Instruksiku tidak boleh bakar api." Pada saat itu Sayyidina Umar pun agak marah kepada Sayyidina Amr bin As. Kemudian beliau meninggalkan Sayyidina Amr. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab mendatangi Sayyidina Abu Bakar dan berkata, "Wahai Abu Bakar, apa maksudnya Amr yang melarang kita untuk membakar api sedangkan kita dalam keadaan kedinginan?" Sayyidina Abu Bakar dengan bijak menjawab, "Wahai Umar, Rasulullah SAW tidak akan menunjuk seseorang sementara beliau tahu ada engkau dan sahabat yang lain kecuali memang dia yang paling pantas. Ikuti dia berarti mengikuti Rasulullah SAW. Diamlah dan sabar." Mendengar ucapan Sayyidina Abu Bakar tersebut, akhirnya Sayyidina Umar diam dan sabar. Keesokan paginya menjelang subuh, Sayyidina Amr bin As mimpi junub. Sementara dia harus memimpin sholat subuh, jadi imam, tidak boleh yang lain. Jadi kalau di medan perang, yang menjadi pemimpin pasukan itulah yang akan menjadi imam sholat. Sementara dikisahkan Sayyidina Amr bin As dalam keadaan junub waktu keluar dari tenda, beliau meminta dibawakan air oleh beberapa pasukannya. Sayyidina Umar bertanya, "Kenapa wahai Amr?" Sayyidina Amr menjawab, "Saya junub. Kebetulan pas beliau pegang air dingin sekali." Lalu Sayyidina Amr bilang, "Saya mau tayamum." Sayyidina Umar pun berkata, "Ada air, tidak boleh tayamum." Lalu Sayyidina Amr pun menjawab, "Saya mau tayamum." Lantas Sayyidina Umar bin Khattab pun geram. Tadi malam pasukan sangat kedinginan dan tidak boleh bakar api. Sekarang mimpi junub dan hanya mau bertayamum sedangkan ada air. Sayyidina Umar pun berpikir, Sayyidina Amr ini baru masuk Islam tapi berani-beraninya mengganti hukum mandi junub dengan tayamum. Sayyidina Umar sudah merasa sangat marah. Kembali Sayyidina Umar menemui Sayyidina Abu Bakar. "Bagaimana ini wahai Abu Bakar?"
Lantas Sayyidina Abu Bakar pun menjawab, "Ingat, ini utusan Rasulullah SAW, tidak boleh bantah." Sayyidina Umar pun berkata, "Baiklah." Sayyidina Am bin Ash menjadi imam salat subuh dan para sahabat serta seluruh pasukan bermakmum di belakangnya. Ini hal yang luar biasa. Seorang imam mandi junub dengan tayamum saja. Hal ini membuat para sahabat yang lain bertanya-tanya, tapi mereka nggak berani membantahnya. Karena Sayyidina Am menjadi pimpinan perang mereka pada saat itu. Selesai salat, Sayyidina Am memberi perintah untuk bersiap-siap menyerang musuh. Sayyidina Am memberi instruksi supaya masing-masing orang harus bersama temannya yang lain. Jadi setiap orang diinstruksikan berjalan bersama satu orang temannya, nggak boleh berpisah. Ini adalah bagian strategi perangnya Sayyidina Am bin As untuk menghadapi musuh yang jumlahnya sangat banyak. Akhirnya dengan jumlah pasukan yang hanya 300 orang saja berhasil mengalahkan suku itu. Kemudian pasukan musuh kocar-kacir. Pasukan muslimin secara spontan hendak mengejar pasukan musuh untuk menjadikan tawanan perang, bisa jadi budak atau diperjualbelikan. Tapi kemudian Sayyidina Am menginstruksikan pasukannya untuk tetap berdiri di sini, jangan mengejar musuh. Biarkan musuh berlarian. Kita kumpulkan harta rampasan perang yang bisa didapat. Lalu pasukan pulang. Mendengar instruksi ini, Sayyidina Umar marah lagi. Dan beliau berkata, "Wahai Am, musuh sudah lari. Kita kejar mereka dan tebas leher mereka, kan?" Sayyidina Am bin As pun menjawab, "Tidak, instruksi saya kumpulkan ghanimah, lalu kita pulang." Akhirnya pasukan pun kembali ke Madinah dengan membawa ghanimah dan berita kemenangan kepada Rasulullah. Baru sampai di Madinah, turun dari kuda, Sayyidina Umar langsung mengadukan keluhannya tentang instruksi-instruksi Sayyidina Am bin As kepada Rasulullah SAW. Sayyidina Umar berkata, "Ya Rasulullah, ini Am buat begini, tidak boleh menyalakan api sementara kita kedinginan. Malam-malam dia mandi junub hanya bertayamum. Kemudian musuh kalah dan dia melarang kita untuk menangkapnya." Lalu Rasulullah SAW pun bertanya kepada Sayyidina Am bin As, "Wahai Am, keluhan sudah datang kepadaku, apa jawabanmu?" Sayyidina Am bin As pun menjawab, "Ya Rasulullah, suku yang kita hadapi ini adalah suku yang jumlahnya kalau mereka berhasil menyerang Madinah, keesokan harinya bisa habislah kita. Kalau kita menyalakan api, mereka tahu kita ada, maka habislah pasukan kita yang berjumlah hanya 300 orang. Sementara mereka jumlahnya ribuan." Kata Nabi SAW, "Engkau benar." Rasulullah SAW melanjutkan bertanya, "Mengapa engkau mandi junub dengan tayamum?" Sayyidina Am bin As pun menjawab, "Ya Rasulullah, airnya seperti es, dingin sekali. Kalau saya mandi, saya bisa sakit. Sedangkan saya adalah pemimpin pasukan. Kalau saya sakit, siapa yang akan memimpin perang? Sementara engkau amanatkan pasukan ini kepada saya. Maka saya memutuskan untuk bertayamum." Rasulullah SAW pun menjawab, "Engkau benar." Rasulullah SAW melanjutkan pertanyaannya, "Mengapa kau biarkan pasukan musuh lari?" Lalu Sayyidina Am bin As menjawab, "Ya Rasulullah, 300 orang lawan sekian ribu orang. Seandainya kita menangkapi pasukan mereka, maka akan terlihat kelemahan kita yang jumlahnya sedikit. Kita akan dikalahkan pastinya. Strategi saya, pasukan kita harus berkumpul agar terlihat seperti banyak jumlahnya. Dan targetnya hanya untuk mengalahkan mereka. Mereka kalah dan takut. Mereka juga tidak tahu jumlah pasukan kita karena langit sedang gelap. Jadi menurut saya tidak perlu kita mengejar mereka. Sementara ghanimah sudah kita dapatkan." Kata Nabi SAW, "Engkau benar." Sayyidina Abu Bakar pun lantas menghubungi Sayyidina Umar bin Khattab lalu berkata, "Apakah engkau sudah tahu, Umar? Dari kisah ini kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW tidak pernah salah dalam memilih pemimpin. Walaupun pemimpin yang beliau tunjuk adalah orang yang masih baru masuk Islam.
Tapi ternyata Amr bin As menunjukkan bahwa dia memang lebih pantas ketika itu dibandingkan sahabat yang lainnya. Semoga cerita ini bermanfaat.